dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Table Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ditanyaku mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau malam mulai tinggal sahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini saya Adliana Zila akan menemani Anda membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi tuan rumah 2017, tepatnya dalam acara South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Bone Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 hektar hutan dan lahan.
Target restorasi dalam proses rekomendasi untuk mendapatkan tambahan seluas 13 juta hektar dari komitmen negara-negara di dunia. Bagaimana dan apa sebenarnya Bond Challenge? Berikut kami berikan sedikit gambaran mengenai Bond Challenge. The Bond Challenge atau tantangan Bond adalah suatu inisiatif restorasi landscape yang kritis yang terbesar di dunia yang pernah ada. Targetnya pada tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau krisis dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada tahun 2030 sesuai deklarasi New York 2014 tentang hutan. The Bond Challenge diluncurkan pada September 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman dan di International Union for Conservation of Nature atau IUCN, serta didukung oleh Organisasi Kemitraan Global untuk Pemulihan Lanskap Hutan atau GPFLR. Sampai sekarang, The Bond Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 juta hektar hutan dan lahan. Secara umum, tujuan Bond Challenge adalah untuk berkontribusi terhadap restorasi lanskap hutan yang akan membangun tujuan ganda antara kepentingan sosial dan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membatasi hilangnya keragaman hayati, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menjadi tuan rumah Bond Challenge yang akan diselenggarakan 9 hingga 10 Mei 2017. Dan pemirsa, untuk lebih jelas mengenai kegiatan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita malam hari ini, Bapak Farhad Sukri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak Najib Asmani selaku Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita tentunya akan membahas mengenai Sumatera Selatan, tuan rumah Bond Challenge 2017. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Nais dan apa pemirsa kabarnya? di rumah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baiklah, sekali lagi kita mengingatkan kepada masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang khususnya, kita menjadi tuan rumah Bond Challenge. Dari Bapak Najib Asmani selaku Staf Khusus Gubernur, bagaimana tanggapannya mengenai kehormatan untuk Sumatera Selatan menjadi tuan rumah? Terima kasih Mbak Nais. Saya kira bagi Sumatera Selatan kita mendapat kehormatan di dalam kesempatan ini melaksanakan Bond Challenge ini, yang pertama sebagai provinsi yang pertama di Indonesia dan di level regional Asia Pasifik kita juga mendapat kehormatan yang pertama. Tentunya dasar pertimbangan mengapa IUCN dan pemerintah Jerman menunjuk Sumatera Selatan, tentunya ada beberapa hal karena Sumatera Selatan sudah menginisiasi suatu kegiatan kemitraan pengelolaan suatu bentang alam. Ini bagaimana mengajak para aktor pembangunan di suatu bentang alam dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, deforestasi hutan, dan kegiatan untuk pelestarian hutan yang sekaligus untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini juga karena dunia melihat sosok dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan beberapa best record di tingkat internasional yang diselenggarakan di Sumatera Selatan, yang insya Allah Asian Games juga akan menjadi perhatian dunia.
yang membuat kepercayaannya tinggi terhadap Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, kalau begitu untuk menyukseskan Bond Challenge ini tentunya sudah banyak sekali langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh pemerintah serta SKPD terkait dan juga instansi yang sudah dipercayakan oleh Bapak Gubernur. Terutama ini salah satunya adalah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk bersama-sama mengawal Bond Challenge ini. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan Pak Farhad? Terima kasih Mbak Dila. Kalau dikatakan tadi oleh Pak Najib bahwa event ini adalah event internasional yang baru pertama kali diadakan di Asia, apalagi di Indonesia berarti kan, dan hebatnya lagi ini dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan pada tanggal 9-10 nanti ini suatu akan mencatat sejarah yang hebat bagi Sumatera Selatan di bawah Pak Gubernur Alex Nurdin gitu. Nah, dengan suatu kegiatan event akbar yang memang harus kita sukseskan, ini semua instansi setidaknya kita harus mendukung bagaimana gawe besar ini ya bisa sukses dilaksanakan di Sumatera Selatan. Ini juga merupakan tes event karena tadi seperti Pak Najib juga sampaikan, selain setelah ini banyak lagi nanti event-event internasional lagi yang akan kita laksanakan yang mungkin lebih besar, dan ini adalah kesempatan pertama kita di tahun 2017 ini untuk menyukseskan daripada kegiatan Bond Challenge yang pertama di Indonesia ini. Nah, karena itulah Dinas Komunikasi dan Informatika yang tugas fungsinya Mbak Dila, mungkin namanya juga sudah komunikasi ya, harus pandai-pandai berkomunikasi, setidaknya dengan Mbak Dila juga pandai-pandai berkomunikasi seperti ini kan. Ya. Nah, kita dengan satu tugas fungsinya sebagai mendiseminasi informasi, kemudian juga bagaimana IT ya, kita membina IT, aplikasi telematika di Sumatera Selatan ini. Tugas fungsi ini kita dorong bagaimana bisa menyukseskan kegiatan Bond Challenge dari sisi komunikasi dan informatikanya. Nah, ini tugas kami. Jadi kami nanti mengajak seluruh SKPD dan masyarakat. Woro-woro masyarakat ini bagaimana mereka mengenal, mengetahui, oh akan ada Bond Challenge dan apa yang akan dilakukan di Bond Challenge seperti substansi yang disampaikan oleh Pak Najib tadi. Nah, dari kami jelas kita melakukan promosi ya, melalui media cetak, kemudian kita melalui juga media elektronik, melalui juga media online dan juga media sosial nantinya akan arah ke sana, dan juga bagaimana dukungan IT. Ya, era sekarang orang IT-nya harus yang terbaik gitu ya. Sumatera Selatan sudah tingkat internasional. Kita pun juga menyiapkan IT, pelayanan IT-nya nanti khususnya di Gere Agung ini benar-benar dirasakan mereka ya, tidak ubahnya di negara-negara lainnya yang sudah maju. Bahkan harusnya kita lebih baik daripada negara yang sudah menyelenggarakan Bond Challenge sebelumnya. Nah, itu salah satu fungsi yang kita lakukan, publikasi melalui media cetak maupun dari media luar ruang, dan ini sudah kita laksanakan. Dari semenjak akan direncanakan ya mungkin dari bulan Februari dulu kita sudah bersama-sama panitia yang diketuai oleh Pak Najib ini melakukan komunikasi dan diseminasi informasi mengenai Bond Challenge ini. Ini yang kita lakukan. Baik, tadi juga menyebutkan bagaimana caranya supaya delegasi dari negara-negara yang datang menjadi tamu dan menjadi peserta di Bond Challenge ini tidak merasakan perbedaan dengan negara mereka dalam hal IT dan juga dalam hal publikasi untuk mereka di sana juga di negara. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Najib juga negara mana saja yang akan hadir, yang sudah hadir bahkan di Palembang ini. Namun dijawab sebelumnya nanti Pak ya, karena saya akan menggunakan dulu pemirsa di rumah tentunya untuk Anda berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711 364 666 atau di 364111 tentunya untuk membahas seputar tema kita hari ini, Sumatera Selatan tuan rumah Bond Challenge 2017. Namun kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Rebut pasar Sumsel. Promosikan usaha Anda melalui iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya Rp500.000. Tayang nonstop dari pukul 5 sampai dengan 23.00 selama 1 bulan. Ayo pesan sekarang juga melalui SMS atau hubungi langsung ke nomor 0819 01 08 1818. Program Gotong Royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Palembang mengajak kita seluruh elemen masyarakat Palembang untuk bersama-sama bahu-membahu menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada di Kota Palembang serta menumbuhkan kesadaran akan budaya hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harlajoyo, Wali Kota Palembang, mengajak kepada masyarakat Kota Palembang. Tahun 2018 Kota Palembang akan menjadi Kota Asian Games. Untuk itu, mari kita bersama-sama jaga kebersihan Kota Palembang. Walaupun tidak ikut bersama kami membersihkan, minimal jangan mengotori kota yang kita cintai. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar Sumatera Selatan Tuan Rumah Bond Challenge 2017. Masih bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bapak Farhad Sukri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami juga tentunya masih menantikan partisipasi Anda pemirsa untuk bersama kami bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita malam hari ini melalui line telepon di 0711364666 atau di 364111. Baiklah, kita lanjutkan Bapak.
Seperti yang kita ketahui, Bond Challenge adalah event internasional yang tentunya melibatkan negara-negara. Tidak hanya 1-2 negara, tapi puluhan negara. Negara mana saja yang terlibat dan akan turut andil dalam Bond Challenge ini? Sebelum dijawab oleh Pak Najib, mohon maaf Pak Najib, karena sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu penelpon kita. Ada Ibu Yeni di Sekip. Saya angkat sebentar Pak ya. Selamat malam Ibu Yeni. Halo, Selamat malam Ibu Yeni. Selamat malam juga Mbak. Apa kabar? Baik Mbak. Baik, silakan Bu Yeni. Terima kasih Mbak. Untuk Bapak Farhad dan Bapak apa yang satu ini Pak saya Pak Najib. Pak Najib, ya. Saya sebagai masyarakat Kota Palembang, ya saya ingin menyampaikan sedikit, kita bangga sekali kepada Bapak Gubernur Alex yang sangat memajukan Kota Palembang ini. Jauh dari yang kemarin-kemarin, kita sudah lebih baik. Tapi ada yang satu ingin saya sampaikan juga untuk Bapak Alex. Kita kan sekarang ini mau mencoba untuk meramaikan Kota Palembang, apalagi nanti SEA Games. Nah, ini dengan adanya keramaian-keramaian seperti ini, coba Pak dari segi keamanan, tolong diperketat lagi gitu, supaya patrolinya agar diperbanyak. Sudah itu masalah ekonomi juga Pak, ekonomi untuk yang ke bawah ini, untuk buru-buru kecil-kecil yang di bawah ini, tolong diperhatikan juga Pak. Karena orang tuh akibat kekurangan dari kebutuhan, jadi pikiran-pikiran kotornya itu timbul. Baik. Sementara kita kan mau aman. Baik, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih banyak Bu Yeni, selamat malam, salam untuk keluarga luar biasa. Ini masukan dari masyarakat yang tentunya bisa menjadi masukan untuk kita semua, tidak hanya dari sisi politik, namun juga kita masyarakat untuk bersama-sama memajukan, menjaga keamanan dan juga meningkatkan perekonomian. Salah satunya Bond Challenge ini seperti yang saya tahu juga, kalau sukses, kalau kita bisa berkomitmen, tentunya akan memajukan perekonomian juga, betul ya Pak ya? Karena ini Bond Challenge ini sudah melibatkan berbagai macam pihak dan negara-negara yang ada di dunia. Boleh langsung Pak Najib, negara mana saja yang bisa berkontribusi bersama Sumatera Selatan? Saya ingin mengomentari Ibu Yeni tadi, mengapa tadi kita katakan tidak aman. Barangkali ini ada kaitannya dengan faktor lingkungan. Betul. Kalau dahulu kan kita itu banyak sekali burung-burung, ikan-ikan. Nah, sekarang ini itu sudah berkurang dan banyak terjadi migrasi. Oleh karena itu di kota agak sumpek, dan itulah tadi yang tidak punya pekerjaan mungkin mengganggu yang lain. Berdampak. Kita berharap dengan adanya kegiatan restorasi landscape ini kita kembali ke masa lampau, kembali ke desa, menikmati suasana yang lestari, yang banyak lagi aneka ragam hewan dan ikan serta burung-burung di pedesaan itu. Nah, terkait dengan Bond Challenge itu Mbak Ais, boleh Mbak ya, kadang boleh anak, tergantung moodnya. Iya, ya Pak. Kita mengundang itu 30 negara. Sampai sekarang sudah ada 23 negara. Kalau saya boleh sebut berdasarkan abjad itu yang sudah register, sudah mendaftar. Bangladesh, Buton, Kamboja, Kanada, Cina, India, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Switzerland, Thailand, Vietnam, Malaysia, ada juga dari Singapura, Norwegia, Inggris, Jerman, Swedia, ada Austria, ada Denmark, dan ada juga Belanda. Jadi target kita sebetulnya pesertanya 80, tapi sekarang kayaknya sudah mencapai 70 orang yang mendaftar. Jadi diperkirakan bisa yang hadir itu antara 150 sampai 200. Ini lain dengan ketika kita ikut di Bonn Jerman maupun di Panama, itu yang hadir itu memang agak terbatas, tetapi respect dari masyarakat Sumatera Selatan banyak sekali yang mau hadir, ya syukur alhamdulillah, mau datang ke Palembang. Mungkin ada daya tarik lain di Palembang ini, mungkin bisa lihat Stadion Jakabaring, bisa lihat LRT, dan mungkin ingin juga mencicipi atau menikmati empek-empek makan khas kita. Baik, tentunya ini salah satu yang dikatakan Pak Najib tadi,
pasti ada daya tarik tersendiri Iya. sehingga para delegasi negara ini berbondong-bondong ingin hadir ke Sumatera Selatan. Iya. Tidak terlepas dari tentunya agenda acaranya ini. Agenda acaranya. Pasti akan menarik. Pak Farhad, apa saja agenda acara yang akan dilaksanakan untuk Bond Challenge kali Iya. ini? Begini, Mbak Nas, saya respect juga ya seperti Pak Najib tadi dengan pertanyaan Ibu Yeni di skip tadi ya. Begitu dia menyampaikan suara rakyat, kondisi real Sumatera Selatan saat ini, Palembang saat ini. Palembang jauh berubah, jauh pembangunannya luar biasa. Itu saya kira bukan basa-basi atau muji apapun juga, tidak ya. Memang seperti yang saya rasakan ketika saya berdiskusi, mungkin saya ke Sumatera, ke Medan, ke Makassar, di Jakarta, semua menyatakan, wah, Palembang, Sumatera Selatan luar biasa pembangunannya ya. Pasti seperti itu. Dan juga baru kemarin itu ketika saya diskusi dengan Bappenas ya, dengan Bappenas di Jakarta, Musrenbang, mereka geleng-geleng kepala gitu dengan Sumatera Selatan ini. Agak berbeda ya, katanya. Kalau provinsi lain mengajukan itu ya segitu-gitu saja. Tapi kalau Sumatera Selatan ini luar biasa gitu ya, mengajukan anggaran dalam artian apa? Inovasinya itu banyak sekali untuk pembangunan. Dan juga mereka juga terkadang banyak yang iri katanya. Menurut mereka banyak yang iri. Begitu besarnya kita bisa menarik APBN. Nah, ini kan bertanya semua, apa kiatnya bisa menarik APBN? Ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan Bu Yeni itu memang realita yang ada saat ini yang didapat ke Sumsel, dan ini harus dijaga ya dalam on the track sekarang ini. Mudah-mudahan tetap ini terjaga dan terus ada peningkatan. Kemudian kalau dikatakan tadi mengenai keamanan ya. Keamanan itu oke, masih ada stigma sedemikian. Itu tetap ini menjadi perhatian dari pemerintah, dari Bapak Gubernur juga. Seperti kemarin, mengapa Sumatera Selatan melakukan satu kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan dalam upaya untuk memasang IT ya, karena saya di IT ya tadi Kominfo. Nah, ini saya jawabkan dengan pertanyaan keamanan tadi. Pak Gubernur menginginkan sama itu. Kita ini aman seperti tempat lain sehingga pariwisata kita oke semua gitu kan. Nah, salah satu menurut Pak Kapolri itu yang nantinya keamanan akan bagus dengan pola CCTV yang akan bisa mengcover seluruh titik yang ada di Palembang ini. Ini dalam rangka nanti Asian Games nanti jangan sampai terjadi gangguan. Malu kita bagaimana. Nah, ini dari Bond Challenge yang demikian. Dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kemarin, kita melihat bagaimana Makassar dengan teknologi IT-nya, CCTV-nya yang mungkin paling canggih saat ini akan kita adopsi, modifikasi yang jelas kita lakukan yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ya CCTV juga akan diperbanyak di Sumatera Selatan, di Palembang ini khususnya, sehingga memberikan keamanan. Nah, itu yang saya jawab dari Bu Yeni tadi. Kemudian kita kembali ke ini Mbak Dila mengenai agenda kita. Nah, dari komunikasi informatika kita akan melakukan satu diseminasi ataupun juga promosi publikasi yang terus menerus. Sebagai contoh besok hari Senin saya maksudkan tanggal 8 kita melakukan konferensi pers. Ya, kita akan sampaikan kepada masyarakat melalui pers cetak maupun elektronik bagaimana nanti persiapan yang dikatakan Bapak tadi. Jadi setelah kita melalui media elektronik malam ini ya yang sudah rutin melalui Sriwijaya, melalui RNI ya, melalui media yang lainnya sudah kita lakukan, termasuk juga media cetak, iklan-iklan countdown mengenai ini terus kita lakukan oleh Kominfo. Nah, hari Senin kita melakukan konferensi pers ya Pak Sekda nanti. Kemudian nanti yang jelas pada tanggal 10 nanti kita akan melakukan konferensi pers kembali. Apa yang sudah disampaikan, mungkin pledge ya Pak ya, untuk pledging yang diberikan oleh negara-negara peserta itu kita declare lah melalui konferensi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Menteri Kehutanan serta keynote speaker yang lainnya yang mungkin nanti sudah ditentukan oleh Pak Gubernur nantinya. Nah, jadi langkah-langkah ini terus kita lakukan dari tanggal 8, 9, 10 sehingga diharapkan masyarakat ini lebih mengetahui. Ini kebanggaan ini memang dari Pak Gubernur dengan inisiasinya sudah bisa menarik ini menjadi kebanggaan kita bersama. Dan juga memang outcome-nya nanti yang disampaikan Pak Najib tadi memang terjadi ada restorasi lahan-lahan kritis yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya. Dan
kontribusi kita terhadap dunia. Ini harus kita dorong terus dan kita publikasikan seluas-luasnya. Baik, jadi berbicara mengenai berarti tanggal 8 ada konferensi, ya, dan tanggal 10 juga ada konferensi hasil dari pertemuan itu sendiri. Berarti Pak Raji bisa dikatakan ini, kalau yang namanya konferensi berarti memberitahukan kepada masyarakat. Ya. Secara tidak langsung, masyarakat turut berperan penting dong Pak ya dalam kesuksesan ini. Apa saja, seberapa penting peran masyarakat untuk mensukseskan Bond Challenge ini sehingga sampai dari pemerintah saja sampai 2 kali mengadakan konferensi pers nanti? Saya kira peran masyarakat langkah awal, dia harus memaknai Bond Challenge itu. Substansi dari Bond Challenge itu, bagaimana kita menjaga planet kita, bumi kita, yang makin terdegradasi, dan kita tahu bahwa kalau itu tidak dijaga, lambat laun akan terjadi kerusakan, dan dampaknya adalah kekurangan biodiversitas, hutan kita tidak ada, kita makin panas, dan sumber air tidak ada. Jadi kita ingin tahu masyarakat tuh mulai sekarang bagaimana cara kita menghemat penggunaan sumber daya alam yang ada di kita ini, terutama hutan, karena hutan itu adalah paru-parunya dunia. Kalau tidak ada hutan, itu tidak ada kehidupan lagi. Betul. Ya. Baik, berarti sudah kita tahu. Dan kita tentunya akan masyarakat mulai melaksanakan, wah penting rupanya. Karena di Sumatera Selatan kan ada namanya, dari terah nenek moyang kita Sriwijaya itu tahun 684 Masehi, 2 tahun setelah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, itu namanya Sumpah Palapa. Jadi Raja Sriwijaya sudah mendeklarasikan bahwa untuk menjaga pelestarian bumi, menanam tanaman. Bayangkan pada waktu itu bagaimana dunia kita masih lestari, Raja Sriwijaya sudah mencanangkan untuk menjaga bumi, jauh visinya ke depan. Nah, jangan sampai kita yang ada sekarang merusaknya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kalau begitu jangan sampai kita merusak, lebih baik lagi bisa sukses. Sudah sejauh mana ini nanti kita tanyakan, pemerintah menyiapkan supaya bisa sukses Bond Challenge ini di Sumatera Selatan. Pemirsa di rumah, tentunya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 364111 atau di 364666. Karena kami masih akan kembali sesaat lagi, kita masih akan membahas seputar Sumatera Selatan 2017. Jadi jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda, tetap di Ngopi 45. Ngopi 45. Ngopi 45. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9
sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Mau beli HP anti mahal atau bisa ambil kredit tanpa ribet? Istana Elektronik solusinya. Menyediakan beragam merek handphone berkualitas atau kredit tanpa rumit. Bisa bayar cicilan HP tanpa kartu kredit, cukup dengan DP 20% dengan bunga 0%. Tertarik? Silakan kunjungi cabang Istana Elektronik terdekat atau hubungi ke nomor di bawah ini. Rebut pasar Sumsel. Promosikan usaha Anda melalui iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya Rp500.000. Tayang nonstop dari pukul 5 sampai dengan 23.00 selama 1 bulan. Ayo pesan sekarang juga melalui SMS atau hubungi langsung ke nomor 0819 01 08 1818. Program Gotong Royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Palembang mengajak kita seluruh elemen masyarakat Palembang untuk bersama-sama bahu-membahu menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada di Kota Palembang serta menumbuhkan kesadaran akan budaya hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnajoyo, Wali Kota Palembang, mengajak kepada masyarakat Kota Palembang. Tahun 2018 Kota Palembang akan menjadi Kota Asian Games. Untuk itu, mari kita bersama-sama jaga kebersihan Kota Palembang. Walaupun tidak ikut bersama kami membersihkan, minimal jangan mengotori kota yang kita cintai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Ya pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar Sumatera Selatan tuan rumah Bone Challenge 2017. Dan kita masih bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bapak Farhad Sukri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami tentunya masih menantikan partisipasi Anda pemirsa untuk bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini melalui line telepon di 0711-364-666 atau di 364-111. Baiklah Bapak, kita lanjutkan 8, 9, 10. Berarti Pak ya, Bone Challenge puncaknya 8, 9, 10.
3 hari, walaupun 3 hari, pasti persiapannya ini sudah berbulan-bulan, bahkan setahun sebelumnya Pak ya? Dari November. Dari November tahun yang lalu. Sudah apa saja yang dipersiapkan dan sudah sejauh mana Pak Najib? Ya, kita kan punya 3 event utama. Yang pertama itu eksibisi. Di situ ada kira-kira 24 booth partisipasi di dalam pameran itu. Yang kedua itu kunjungan ke Sepucuk Ogan Komering Ilir. Sepucuk ini merupakan suatu best management practice bagi Sumatera Selatan, di mana di lokasi itu pada tahun 2010 mengalami kebakaran, lahannya lahan gambut, dan kemudian atas kerjasama KLHK, Kementerian Lingkungan Kehutanan pada waktu itu dengan ITTO, coba untuk merestorasi suatu pilot project model lah, walaupun hanya sekitar 20 hektar, tapi lokasinya ada 10.000 hektar. Ternyata setelah 6 tahun itu menunjukkan performance yang baik. Nah, lokasi ini tadinya tidak dikenal oleh orang. Begitu Pak Gubernur kita mendeklarasikan kebakaran hutan dan lahan, pergi ke situ, dan Pak Gubernur dengan kejeliannya melihat ini perlu dipublikasi. Nah, sejak kita datang dengan Boncelan ini, berkahnya kita ajak orang, dan lokasi itu sekarang menjadi, walaupun kecil, menjadi percontohan dunia bahwa di Sumatera Selatan itu sudah berhasil merestorasi lahan gambut. Karena merestorasi lahan gambut ini adalah suatu pekerjaan yang sulit, yang amat berat, tetapi toh kita bisa juga. Event yang ketiga tentunya event high level meeting. Di dalam high level meeting itu, tadi kita katakan Sumatera Selatan itu menjadi model yang pertama di Indonesia, bahkan juga pernah dikatakan oleh Menteri Lingkungan Norwegia, itu model percontohan yang pertama di dunia. Bagaimana kita mengajak berkolaborasi semua stakeholder yang ada satu bentang alam itu dalam mengatasi kebakaran hutan lahan, dan akan melakukan kegiatan merestorasi hutan dan lahan kritis. Sampai sekarang kita sudah ada 6 yang berpartisipasi dari 4 negara seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Norwegia mendukung kegiatan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi 3 event itulah. Nah, kalau persiapannya alhamdulillah, kalau dikatakan hampir 100%, tinggal melakukan koordinasi akhir saja yang untuk meyakinkan. Tadi kita baru selesai rapat dipimpin oleh Pak Gubernur, mendengar laporan dari event organizer yang kita pilih, itu merasa puas dengan apa yang dilakukan, dan kita dari pengalaman di beberapa negara yang kita hadiri, kita jauh lebih baik, jauh lebih siap lah, insya Allah dengan persiapan yang ada ini tentunya akan berhasil. Tapi kita bukan saja ingin suksesnya event, tapi yang penting suksesnya partisipasi dari semua pihak, donor-donor internasional, dan sukses di dalam implementasi di lapangan untuk mengajak bersama-sama masyarakat untuk sadar akan pentingnya manfaat lingkungan. Baik, suksesnya berkelanjutan Pak ya? Iya, berkelanjutan. Baik, kalau begitu selain dari pemerintah juga ada kerjasama bersama SKPD, apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Farhad sejauh ini? Ya, Mbak Dila, apa yang dikatakan tadi oleh Pak Najib tadi, bagaimana sekarang ini event organizer, ya, dia melaksanakan sebagai pelaksana, sudah melakukan tugas dengan bagus, dan ini tidak terlepas juga dukungan dari SKPD. Tidak mungkin hanya event organizer saja yang melaksanakan ini semua kan. Betul. Nah, Gubernur ini sudah memberikan arahan ya, bagaimana SKPD itu berperan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kalau katakanlah Dinas Komunikasi dan Informatika, kita mendorong bagaimana SKPD berperan tadi dalam artian dia mempublikasikan Boncelan ini. Nah, untuk publikasi media luar ruang ini secara tegas melalui surat dari Bapak Sekda, setiap
kantor OPD ya ini harus memasang spanduk baliho atau billboard baliho. Ya, jadi melihat dari kalau memang sudah tersedia baliho ya mungkin seperti di Dinas Kominfo. Seperti yang sekarang sudah tayang Pak ya. Ada billboard yang tadi Pak ya? Ya, seperti tadi. Nah ini kan kita terus ini sepucuk ya. Kita akan melakukan satu cek yang mana-mana yang sudah memasang, mana yang belum. Ini sebenarnya ada gitu. Kontrol dari kita ada. Tapi setidaknya kami sampaikan dengan Pak Najib sebagai ketua, Pak ini SKPD sudah memasang dan ini yang mungkin tidak lama lagi. Kita harapkan dengan kemeriahan ini, ya, dengan adanya media luar ruang ini dimanfaatkan untuk billboard, spanduk dan sebagainya, ini memberikan satu informasi bahwa masyarakat lebih jelas bahwa tanggal 9-10 akan ada Bond Challenge. Nah, bukan hanya OPD yang di Sumatera Selatan saja ya, di kota juga. Ini kita imbau juga. Pak Sekda sudah mengimbau ya Pak Gubernur melalui kita ke wali kota agar OPD di wali kota dia memasang spanduk baliho, juga masyarakat dalam hal ini mungkin mall, ruko ya yang di tempat-tempat strategis memasang Bond Challenge. Sebenarnya ya kita harapkan juga termasuk Sriwijaya juga. Iya. Mungkin mulai sekarang Pak ya? Iya, mulai besok di Sriwijaya TV ini juga udah muncul juga spanduk di depan situ. Nah ini kan menggerak, jangan kira nanti kita melakukan dialog di sini tapi di tempat lain sudah masang kata spanduk. Ya mudah-mudahan besok ini tidak maksudnya imbauan saja. Ya mudah-mudahan dengan manajemen ya kita harapkan demikian, tidak perlu pasang baliho yang besar tapi setidaknya ini menunjukkan partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi untuk spanduk ya media luar ruang ini akan kita gunakan sebaik mungkin, kita imbau. Kemudian juga yang tadi disampaikan mengenai field trip, bagaimana nanti field trip yang akan dilakukan pada tanggal 9 ya, tanggal 9. Ya mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan jadwal, tidak ada halangan. Kita harap demikian karena ada perjalanan waktu yang lebih dari 1 jam. Tapi dari laporan tadi sudah cukup bagus sehingga nanti kita media ikut juga field trip, kita siapkan. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut boleh kita siapkan. Beres. Ya kita semua nanti ya dari berbagai media kita ajak ke sana. Disiapkan memang satu titik, beberapa titik lah kegiatan-kegiatan para delegasi di sana ini agar diliput ya, mungkin kegiatan penanaman, mungkin juga kegiatan diskusi yang mungkin di lapangan akan ada di sana bisa nantinya diliput secara parsial atau juga secara penuh dari media, dan kami sangat berharap sekali ini diberitakan ya hasil dari sana melalui media masing-masing. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kita siapkan bagaimana nanti komunikasi dan informatika kita terus mendorong dari SKPD yang sudah kita berikan imbauan, kita monitor dan mudah-mudahan masyarakat pun juga tergerak. Syukur nantinya mulai dunia usaha juga memasang ya, perusahaan-perusahaan swasta juga ya memasang spanduk yang setidaknya turut serta menyukseskan Bond Challenge di Palembang. Mungkin Sriwijaya TV turut serta menyukseskan Bond Challenge di Palembang 9-10. Mungkin kantor yang lain demikian juga. Ini harapan dari kita. Begitu, yang menarik tadi adalah salah satunya tanggal 9 akan diadakannya field trip bersama para peserta dari berbagai macam negara. Pak Najib, apa saja yang akan dilakukan field trip ke Sepucuk 9 Pak ya? Apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang akan dikaji? Saya kira di situ yang pertama kita ajak mereka sudah melakukan sesuatu dengan harapan mereka nanti akan mendonasi kita untuk mengembangkan, mempercayai Sumatera Selatan dalam merestasi lahan gambut. Dan untuk kehormatan di situ kita ada namanya memorial planting. Kita siapkan 100 pokok tanaman untuk masing-masing anggota delegasi itu menanam di situ. Nah intinya kita bahwa kami ini walaupun kecil bisa, dan kami mengharapkan dengan adanya mereka menanam memorial planting itu akan teringat kembali, dan suatu saat kalau dia lihat ini berhasil, itu secara filosofis akan tergerak hatinya untuk mencari pihak-pihak lain yang berminat untuk mengembangkan itu.
Baik, kalau begitu tadi katakan semoga saja mereka akan teringat, mereka akan kembali lagi dan mereka akan merasa bertanggung jawab untuk lingkungan, tidak hanya bagi Sumatera Selatan namun juga bagi dunia. Nanti kita akan tanyakan hasil dari kata berhasil itu seperti apa dari Bond Challenge. Namun jawab sesaat lagi Pak ya. Pemirsa di rumah, tentunya kami masih akan mengajak Anda bersama-sama kita membahas mengenai Sumatera Selatan tuan rumah Bond Challenge 2017. Namun kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi 45. Ngopi 45. Ngopi 45. Dadadadadadada. Hey. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang.
Kembali di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar Sumatera Selatan tuan rumah Bon Challenge 2017. Dan kita masih bersama dengan Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bapak Farhad Sukri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, kita lanjutkan Bapak. Tadi harapannya Najib adalah Bon Challenge ini bisa berhasil. Hasil dari kata berhasil itu Pak Najib? Tolok ukur dari keberhasilan itu, yang pertama masyarakat harus berpartisipasi. Kalau di Sumatera Selatan tolok ukur yang sekarang ini mencegah kebakaran hutan dan lahan, tidak lagi melakukan penebangan hutan di daerah-daerah konservasi, dan juga tentunya mereka mulai melakukan penanaman minimal dalam seumur hidup satu orang itu bisa menanam 5 batang saja pokok pohon, itu sudah berhasil. Dan tentunya kita harapkan bahwa pembangunan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah tertentu, tapi antar wilayah. Pak Gubernur Sumatera Selatan menginginkan bahwa ada kolaborasi antara gubernur-gubernur se-Sumatera untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Bagi Sumatera Selatan ada satu yang menjadi hal penting, misalnya dengan Provinsi Riau, Jambi, dan dengan 2 provinsi itu terkenal dengan beberapa waktu yang silam adalah penghasil asap atau yang rawan kebakaran hutan lahan. Dan harapan ini kita bersama-sama, karena kalau di satu provinsi terjadi kebakaran, asapnya akan menyebar ke tempat lain. Baik. Dengan provinsi seperti Bengkulu, Lampung, itu dengan Bengkulu, Lampung, kita berharap bisa melestarikan hutan di pegunungan, karena itu menjadi sumber daya untuk pelestarian air. Kita sekarang kan merasa kekurangan air, pada musim kering kita kekeringan, pada musim hujan kebanjiran, dan air yang berkualitas sekarang semakin berturun. Nah, dengan kita melakukan pelestarian itu, sumber daya air akan tersedia dengan seperti semula lah, kira-kira begitu Pak Anies. Baik. Ya itu, jadi harapan kita itulah semua berpartisipasi, kembali kita mengkaji apa firman Tuhan, firman Allah tentang pentingnya menjaga lingkungan itu. Baik, kalau dari Pak Farhad sendiri, seperti apa harapannya supaya Bon Challenge ini secara berkelanjutan? Kalau di media itu ada input, proses, output. Siap. Inputnya yang dari Pak Najib ini, bahan-bahannya kita proses ya melalui media cetak, media luar ruang, media elektronik, dan nanti outputnya nanti masyarakat mengetahui bahwa ada Bon Challenge dan mereka ikut berpartisipasi. Nah, inilah yang kita harapkan. Mbak Nadia ya, ini ada 23 negara loh, 23 negara dengan tadi peserta yang hampir sudah 150. Ini bukan kerjaan kecil ya, ini pekerjaan yang membanggakan sekali bagi kita Sumatera Selatan, sehingga dari sisi IT kita harus berkelas internasional. Akan kita siapkan di Geria Agung nanti, kita sudah menyediakan 10 wireless, sehingga nanti tidak akan ada lemot untuk internet ketika mereka akan mengirimkan berita ataupun juga ingin berkomunikasi ke negara asalnya di minimal 3 negara tadi. Kemudian di media kepada media, baik itu yang dari luar Sumatera Selatan, mungkin juga dari luar negeri yang hadir di sini, apalagi yang di dalam Sumsel sendiri, teman-teman kita akan backup, kita akan berikan pelayanan sehingga mereka bisa memberitakan kegiatan-kegiatan ini dengan satu berita yang memang memberikan suatu gambaran bahwa Bon Challenge ini sangat penting bagi Sumsel, Indonesia, bahkan dunia. Baik, silakan Pak Farhad untuk penutup. Pesan untuk masyarakat supaya Bon Challenge ini sukses untuk kita bersama. Bon Challenge ini suatu peristiwa yang sangat fenomenal bagi Sumatera Selatan. Dan saya setidaknya dari Komunikasi Informatika selalu mendorong dan berharap masyarakat bisa mengetahui informasi ini dan menjadikan informasi tentang Bon Challenge ini perilaku baru, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Itu harapan saya. Dari Pak Najib, harapan dan himbauan untuk masyarakat. Saya kira dengan Bon Challenge ini suatu semangat bekerja di lokal bermanfaat untuk global. Itu saja. Bekerja dari lokal, bermanfaat untuk global. Terima kasih banyak
Luar biasa sekali kinerja para pemerintah kita, pemirsa. Tentunya salah satunya adalah event internasional Bond Challenge ini sendiri. Sukses Bapak untuk Bond Challenge 8, 9, 10. Sukses juga untuk menghasilkan hasil-hasil yang terbaik yang berkelanjutan untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Najib Asmani, terima kasih banyak Bapak Farhad Sukri atas waktunya. Sukses selalu. Salam untuk tetangga-tetangga negara kita Pak ya, dan juga dari Eropa sana. Sama-sama kita jaga lingkungan kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pemirsa Ngopi 45, The Bond Challenge atau Tantangan Bond sendiri merupakan satu inisiatif dan ide dari pemimpin dunia yang peduli pada perubahan iklim untuk melakukan restorasi landscape hutan yang semakin kritis. Dan Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Dan semoga pertemuan ini membawa perbaikan bagi dunia, Indonesia, dan Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Adliana Nazila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine the countries. It isn't hard to do. Things you feel are like home, and no relief to imagine all the people living life in faith. You may say that I'm wrong, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. We'll be the one. Made no bullshit, you can. The need for it or hanging. A brotherhood of men. Made you people sharing all the world. You may say that I'm dreaming, but I'm not the only one. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada.
Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Chilling Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang.